Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pagi hari ini Allah kembali membangunkan kita setelah kita tertidur tadi malam. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga awak bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah juga pagi hari ini Allah masih melekatkan iman di dada ini sehingga ringanlah langkah kaki kita untuk menuju masjid ini. Karena sesehat-sehat apapun, kalau tidak ada iman di dalam, mungkin juga agak bareng juga untuk sampai ke masjid pagi-pagi subuh-subuh. Salawat beserta salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi dengan tujuan membawa kabar gembira dan mengajak kepada kebaikan dan merubah akhlak manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sabananya pagi kini ustadznya berhalangan hadir. Jadi yang kini naik Buya Gusradi, Buya Gusradi bukan ustadz yang asli, mana yang aslinya kan? Yang aslinya tidak bisa hadir di hadapan kita bersama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya kajian kita tidak sesuai dengan ustadz yang asli. Namun sebelum kita lanjutkan, yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iko mungkinlah cuaca sabui yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman disuruh oleh Allah yang pertama bana
adalah menjaga diri dan keluarganya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Berhubung karena awak akan memasuki bulan Ramadan, rasanya itu perlu disampaikan sebelum awak masuk ke dalam bulan puasa. Apa itu? Bapak Ibu, Rasulullah di waktu melaksanakan sholat Id para sahabat mendengar Nabi membaca amin 3 kali. Kecek Nabi, amin, amin, amin. Sesudah itu para sahabat bertanya, selesai sholat, para sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali yang kami dengar? Apa nanti jadi? Nabi menjawab, sesungguhnya kalian mengetahui malaikat Jibril sedang berdoa. Malaikat Jibril sedang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Kira-kira kalau Jibril berdoa, Nabi mengaminkan di kebentuan tak, Bu? Pak. Tapi kalau awak berdoa, Pak mengaminkan kebentuan tak? Ragu, bro. Awak berdoa, atau apa-apa ibu mengaminkan. Li kebentuan tu. Dah yakin tak? Kurang yakin tak? Tak pasti dah. Mungkin ada lain salah cik. Tapi kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Kira-kira doanya makbul tak? InsyaAllah 100% makbul. Apa doanya ya Rasulullah? Kecik Nabi Jibril berdoa kepada Allah, selesai melaksanakan puasa ko, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Amin, ngecek Nabi. Kira-kira doanya makbul tak, Bu? Pak. Kata Jibril, jangan diterima amal ibadah seorang istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Amin, kata Nabi. Di sarannya, sebelum awak memasuki bulan puasa, ibu-ibu minta maaf dulu ke Pak. Karena tergantungnya di situ. Kalau seandainya awak besok melaksanakan puasa Ramadan, solat tarawih, infak sedekah, solat sunat, baca Al-Quran, tidak akan diterima kalau belum dimaafkan dia Pak. Yang kedua, apa ya Rasulullah? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba, yaitu seorang anak yang belum dimaafkan oleh orang tuanya. Dia yang statusnya anak, pasti ada ayah, ada ibu. Bagi orang tuanya yang masih ada, sempat besok melaksanakan puasa Ramadan, tidak bisa
dimaafkan oleh orang tuanya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Ada satu kisah di zaman Rasulullah, ada seorang anak yang tidak mau ibunya mencaliaknya sampainya sakaratul maut. Diimbauan ke amaknya, anaknya sakit, amaknya tidak niat ibu. Dengan alasan inyo tidak pernah datang ke rumah orang tuanya, tidak pernah minta maaf kepada dua orang tuanya. Ibunya tidak niat ibu, mencari sakit. Kata Nabi, kalau ibu masih tetap tidak memaafkan, masukan pajago ke dalam kayu gadang bakar. Ini tidak namu barengkek dong. Tetap minta kadang sedang sakaratul maut. Karena ibunya tidak mau memaafkan. Tidak dong. Dia tidak kemaafan inyo dong. Akhirnya kecil Nabi ambil kayu bakar, mak latanya tiap itu bakar hidup-hidup. Disitulah seorang ibu itu mengecian, ya Rasulullah, kalau model itu tak taluk dia bawa mencaliak do, mulai kini ambo maafkan. Langsung yo tap lewat meninggal itu. Tak bisa lewat sebelum sakaratulnya payah kalau sebelum dimaafkan oleh orang tuanya. Sarannya adalah bagi anak-anak namanya yang anak tentu punya orang tuanya yang masih hidup, sempatkan diri minta maaf sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, apa ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba, yaitu seorang tetangga yang belum dimaafkan oleh tetangganya. Besok awak payah-payah puasa dari pagi sampai malam sambung di tarawih, setelah tadarus, selanjutnya salat witir, lanjut dengan tahajud sampai subuh lo balik, baca Quran lo balik. Sesibuk itu bulan Ramadan. Kecik Nabi, jangan diterima amal ibadah seorang tetangga yang belum dimaafkan oleh tetangganya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, awaklah berdarilah dengan tetangga, dengan suami istri, dengan orang tua. Di zaman Nabi, zaman sahabat, ada orang kaya Pak, pai dari Madinah pai naik haji ke Makkah, suami istri. Di zaman itu nak ada rekening bank dok. Jadi bara ada pitih sandang. Ndak ada rekening do kemarin taan. Pai menunaikan ibadah haji. Jadi pitih nanya bawa tu sabunti ya. Banyak. Kalau inyo mau melaksanakan ibadah haji, maka ketika diletakkan. Jadi sampai di Makkah, nyo carilah orang yang bisa menumpang malatan pitih tadi. Batanya jurang di situ, sia kira-kira di sikoko nan bisa amanah untuk menitipkan pitih. Maka dicarilah di situ tuh ada salah seorang warga kota Mekah itu yang terkenal amanah sekota Mekah.
Ini orang yang paling jujur, orang yang paling iman, paling amanah. Inyo seorang ustaz lolai, ahli ibadah lolai. Kalau naik haji lah cok, nyurah Makkah. Naik hajinya tiuk cacah, tiuk tahun, nyurah Makkah tu masalahnya. Inyo ahli ibadah lolai, terkenal amanah sekota Makkah. Jadi dititipkan pitih tadi ke apa yang amanah sekota Mekah itu. Baiklah untuk melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan tentram. Setelah melaksanakan ibadah haji 10 hari lamoyo, baliklah nyoka sampai apa nan manumpan pitih tadi. Di toko pintu, assalamualaikum. Lai atau orang Manjawi? Lai. Manjawi di dalamnya, dalam rumah tu anak ketek seorang. Aka bapak, kabambo, kama minta pitih nambah tompangan joaya sekiro-kiro 10 hari yang lalu. Kecil anak ko, Pak, ayah lah meninggal 3 hari yang lalu. Itu pitih yang boleh meletak? Tak tahu ada Pak. Apa tu terkenal orang yang amanah sekota Mekah? Ini tak duto, kan? Jujur benar, kan? Tak nyala duto, dah. Cuman ini meninggal. Pitih ke baca lain. Tanya je anaknya di mana ayah masih tapi tidak tahu pak di mana letak pitih ayah tu dah. Nak dong ngecek tu. Paniang kayu paniang. Kamu cari nak tahu arah tu. Ba tanyo-tanyolah sekota Mekah. Jadi bertemu dengan seorang yang ahli ibadah, nyo curhat ceritakan maksudnya menumpangkan uangnya kepada seorang yang tinggal di kota Mekah yang terkenal dengan ahli ibadah. Tapi sesudah melaksanakan ibadah haji, apa tu lah meninggal, pitihnya nak tahu di malataknya lain. Di orang yang menemuinya tadi memberikan solusi. Hai bulan, kalau seandainya benar dia ahli ibadah, dia orang amanah sekota Mekah, ajinya lah acuk-acuk tiap tahun, orang soleh yang kita kenal, kalau benar orang soleh, beko malam pai turutnya ke semu Zam-Zam. Tanyon ke inyot. Dengan syarat-syarat amalan tertentu kecil orang tu, kalau nyo orang soleh lisaut nanti di semut telaga Zam-Zam nyo menjawab begitu. Dipailah nyo pada satu malam tu dakek ke pintu sumur Zam-Zam. Di kabarnya rohnya orang soleh berkumpul di situ kecil. Di telaga Zam-Zam itu. Dia dengan amalan tertentu nyala tunjukan dipanggilnya lah Pak tu di telaga Zam-Zam tadi. Bulan, kalau engkau adalah orang soleh, tolong jawab pertanyaan kamu. Sabuk namanya di situ. Rupanya diam saja. Tidak ada jawaban. Baliklah ke Pak yang punya yang bagi masalah tadi. Pak, lah mau panggil namanya di telaga Zam-Zam ternyata nak ada nyahut, nak ada di situ dah. Coba caranya lain. Ada telaga cik lain yang di Yaman.
yang di situ berkumpulnya roh-roh orang sasik. Kalau ndak ada nyo di Zamzam, mungkin nyo di Sinan. Karena di Zamzam ndak ada, pilihlah nyo ke Yaman. Tiba di situ, dilakukan sholatnya, zikirnya, dipanggil namanya, Fulan, Buyung, manyaweknya, yuk. Bakoknya berada di tempat orang-orang sasik, ndak Telaga Zamzam adanya. Ini berada di tempat berkumpulnya orang-orang sasik. Padahal beliau ku Pak Haji entah tiap tahun enggak jurang Mekah. Kalau haji nyo entah berantah, nyo orang Mekah, pasti nyo tiap tahun ka Mekah, lalu di Mekah, taci di Mekah juga. Terkenal ahli ibadah, terkenal amanah se kota Mekah. Kira-kira gurlawe kan ada kok do. Orang terkenal amanah se gurlawe ada tuh. Ada orang terkenal amanah se RT ada terkenal. Kok se kota Mekah terkenal amanah se kota Mekah ahli ibadah. Batanyo, Pak, apa kan orang soleh, ahli ibadah, ustad, mubalik, baku apa tibu di siko, baku ndak di Zamzam? Ndak jadinya tanya Bu Mafiti tadi. Jawaban Pak tadi. Penyebab ambo ado di siko cie serupuenyo. Atu Pak, karena ambo punya saudara ado dosana ambo dan hidupnya susah. Ketika nyo datang ke rumah ambo minta sesuatu, ambo banci kenyo. Dosonya cie nyo Pak. Inyo ado dosana nyo nan bansai. Setiap kali nyo datang ke inyo banci ke sana anak usah tu. Banci ko masalah. Kalau lo tiba musibah tiba lo haji. Itu lah kira-kira. Lah kalah, letih dah mah. Musibah ke mah. Inyo ada itu. Dia ambu punya seorang saudara yang dia susah tiap kali minta, aku benci sama dia. Makanya nyo ndak berkumpul bersama orang-orang soleh, ini berada bersama orang-orang yang sasik. Selesai urusannya, barunya tanya orang Pak dari piti hambo di mana tak? Jawab dapat tadi 10 langkah di belakang rumah ada galian sekitar 10 meter babungkuh jo kain warna hitam. Bapak Ibu, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran apa tadi masuknya berkumpul dengan orang-orang yang sasik cuman gara-gara banci kepada saudaranya yang susah. Akhirnya dicari pitih tadi 10 langkah dari rumah dan galiannya 10 meter terletak dalam kain hitam. Batamulah pitih tadi bara banyaknya titit sabanya itu basobok balik. Artinya apa itu adalah benar-benar orang yang amanah sekota Mekah. Jalannya Pak Alai, apa kau membantu mencari saudaranya yang tadi, saudaranya tunjukan tadi. Ditamui ke rumahnya, ibu benar punya saudara itu namanya, yuk. Tolong kini kawanan nambo
ke telaga itu untuk menyampaikan pada ibu lah memaafkannya. Dibawa sana istri Pak. Pak Sumur tadi dipanggil namanya. Pak Fulan, nah, yuk. Nah, menjawabnya situ, Eko saudara Bapak, benar. Pak, kece saudaranya, udah abang hari ini ambo ikhlas dengan abang dan ridho dengan apa yang telah mau lakukan. Kini ambo telah memaafkan apapun kesalahan abang tak kami. Nah, pulanglah dia. Pulang, habis besok malamnya disautnya di Telaga Zam-Zam. Pulang menjawab sekali Bu, sekali imbau. Yuk, nah ternyata nyolah pindah dari rasa sik tadi kepada orang-orang yang soleh, cuman gara-gara membenci saudaranya yang selalu minta kepadanya. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada dari sehari urang kita tadi, mudah-mudahan itu sadonya menjadi pelajaran kita bersama, karena awak akan memasuki bulan suci Ramadan tak berpola mulai. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percuma mubazir beribadah tapi tidak diterima oleh Allah. Kalau awak beribadah tanpa ilmu, seperti pohon gadang tak berbuah. Kalau ilmu tanpa ibadah, seperti buah nak ada batang, Pak. Jadi kalau ilmunya sebelum kita masuki bulan Ramadan nanti, kita sudah siap-siap. Mohon maaf kepada suami dan istri, mohon maaf kepada ayah dan ibu, dan saling maafkan dengan saling tetangga. Jangan sampai membenci saudara awak dan selalu susah minta ke awak. Bapak Ibu, demikian saja uraian singkat ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Wassalamualaikum khairan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.